Halo, apa kabar? Iya. Senang sekali bisa kembali melayani di Ladies pada hari ini. Slide-nya, oke. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini berita firman kita akan berbicara tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi problem banyak orang, belajarnya butuh waktu bertahun-tahun. Siapa hari ini, minggu-minggu ini yang masih ribut dengan pasangan ada? Yang masih suka salah paham, masih berantem, masih mengalami problem dalam mengenal, memahami pasangan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita berkomunikasi yang efektif, tidak cuma dengan pasangan, tetapi nanti bisa dipraktekkan ilmunya, bisa dengan anak, bisa dengan keluarga, bisa dengan teman-teman. Ada satu ayat yang membuat saya bergumul selama beberapa tahun dulu. Ayat ini ada di 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat ini membuat saya bergumul selama bertahun-tahun, karena saya belum punya waktu untuk menyelidiki waktu itu. Karena ketika membaca ayat ini, kesannya dan pertanyaan yang muncul, apakah istri hanya disuruh diam? Apakah istri hanya disuruh membisu? Apa istri tidak boleh ngomong sama sekali ke suaminya? Dan ayat ini dipakai oleh para pria, dipakai oleh para suami untuk menekan istrinya. Lu jangan banyak ngomong lu ya, ada firman Tuhannya nih. Benerin aja tingkah lakumu, tidak usah kebanyakan bacot, katanya gitu. Kasar, pakai ayat firman Tuhan untuk melegitimasi tindakannya. Yang namanya wanita itu benerin aja tindakannya. Ini ada firman Tuhannya, tidak usah banyak ngomong, katanya. Nah, ini menggelisahkan saya. Apa benar firman Tuhan ini ngomong seperti itu? Nah, ketika saya buka versi Alkitab bahasa Inggris, terdapat perbedaan terjemahan. Beberapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dengan kelakuan. Tapi ada satu versi Alkitab yang paling lama, yang paling kuno, namanya King James Version, KJV. Dia membuat terjemahan bukan kelakuan, tapi conversation, percakapan. Nah, ini beda banget. Yang satunya bilang dimenangkan oleh kelakuan, yang satunya bilang dimenangkan oleh conversation, dimenangkan oleh percakapan. Nah, saya menggali firman Tuhan, ada dua kata kuncinya, di logos dan di anastrofe. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk paham ayat ini, supaya nanti kalau suamimu menekan engkau jangan banyak bicara, kelakuanmu aja yang dirubah, saudara bilang, aku sudah tahu ayat ini sebenarnya ngomong apa. Gitu ya. Saudara, ayat ini sebenarnya berbicara, logos itu bisa diartikan firman, ajaran, peraturan, pertanyaan. Sementara anastrofe itu bisa diterjemahkan kelakuan, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai percakapan. Dari sini sebenarnya kita bisa baca ayat ini gini, supaya jika ada di antara mereka, itu suami-suami itu ya, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa logos, itu maksudnya tanpa firman, tanpa ajaran, tanpa peraturan, tanpa pertanyaan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya, tapi juga bisa dimenangkan oleh percakapan dengan istrinya. Tidak cuma kelakuan, ada percakapan. Nah, saya mencoba lebih dalam lagi, sebenarnya prinsipnya gini, ibu-ibu. Sebenarnya prinsip firman Tuhannya ada 3 prinsip komunikasi yang efektif dengan suami. Yang pertama, tanpa logos itu maksudnya begini, ibu-ibu
Kalau ngomong sama suamimu, jangan kebanyakan merintah. Jangan kebanyakan ngajari. Jangan kebanyakan aturan. Jangan kebanyakan mendesak dengan pertanyaan. Mosok toh, katanya ndak gitu. Mosok toh, iya ta. Didesak terus sampai suaminya sudah kepepet di tembok. Wajahnya dekat, mosok toh. Masih aja didesak terus. Ini sebenarnya maksud ayat itu begitu. Jangan kebanyakan aturan, jangan kebanyakan sok ngajari, jangan kebanyakan perintah, jangan kebanyakan mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi suami bisa dimenangkan oleh kelakuan. Satu, taat pada Tuhan, pada firman Tuhan. Dua, taat pada suami, menempatkan posisi sebagai kepala rumah tangga. Tapi prinsip yang penting kedua, memenangkan suami dengan percakapan. Bukan cuma kelakuan, tetapi percakapan. Maksudnya bagaimana? Ketika ngobrol dengan suami, jangan banyak aturan, jangan banyak merintah, jangan banyak sok ngajari, jangan banyak pertanyaan yang mendetail mendesak, tetapi bawalah dia dalam sebuah suasana percakapan yang romantis, yang hangat, yang nyaman, yang damai, dan disitulah bicara hati ke hati, bicara yang lemah lembut, bicara yang baik, maka suami ini akan ngerti. Suami ini akan mengalami perubahan melalui cara kita menegur dia, melalui cara kita memberi dia nasihat. Ini maksud sebenarnya ayat ini. Jadi ketika nanti ibu-ibu sudah paham ayat ini, kalau suaminya ngotot ibu-ibu tidak boleh ngomong, saudara bilang, aku sudah datang ladies ya. Aku sudah tahu ayat ini artinya bukan tentang wanita harus diam saja, tetapi wanita boleh ngomong. Ayatnya ada di ayat ini. Nah, percakapan itu ada dua hal, bukan? Ada saat kita mendengar, ada saat kita bicara. Nah, hari ini saya tidak akan fokus kepada prinsip pertama, prinsip kedua. Saya akan fokus saja pada prinsip yang ketiga tentang mendengar. Saya juga tidak akan bicara tentang prinsip bagaimana berbicara yang enak. Ayatnya sudah jelas di Amsal. Perkataan yang manis akan menyembuhkan tulang-tulang. Kalau ibu-ibu biasa atau bisa ngomongnya enak didengar, itu bisa menyehatkan. Siapa yang mendengarkan itu mengalami kesehatan tubuhnya. Nah, kita akan fokus di bagian yang mendengar. Ada 4 pertanyaan pertama. Pernah enggak kita berpikir kenapa orang yang bisu, kenapa orang itu bisa bisu walaupun dia punya pita suara, mulut, lidah yang normal? Pernah bertemu orang bisu? Dia punya seluruh perangkat bersuara. Tetapi kok dia bisa bisu, kenapa? Karena dia tuli. Orang bisa bisu karena dia tidak bisa mendengar. Dari bayi, papa mama akan ngajari anak ini ngomong. Papa, mama, tukaran, sopo dhisik sing disebut kok ya, lek sesuk ngomong ya, papa dhisik ta mama dhisik. Papa, mama. Karena dia mendengar. Dari mendengar dia mengingat dan lama-lama dia bisa bicara. Orang bisu dia tidak pernah bisa mendengar, karena itu dia tidak pernah bisa bicara karena masalah di telinganya. Jadi masalahnya orang bisu bukan di mulutnya, bukan di caranya ngomong, tetapi di telinganya. Saudara, saya ngajar orang menyanyi di paduan suara beberapa universitas, gereja, dan instansi selama bertahun-tahun. Saya ngerti ngelihat orang nyanyi. Saya juga dipercaya RCTI, Indosiar, beberapa TV, beberapa seperti Jawa Pos, dan beberapa Piala Wali Kota untuk jadi juri lomba vokal.
termasuk Indonesian Idol di Surabaya, di Jakarta, di Bandung. Ketika ada satu peserta yang masuk dan bersuara bagus dan tidak, ketika saya pegang alat musik dan tes dia, saya bisa tahu orang ini pasti kalau nyanyi enak, sementara yang orang lain pasti kalau nyanyi semoga enak, kadang-kadang enak. Gitu. Apa yang membuat orang itu kalau nyanyi pasti enak? Apakah teknik vokalnya? Bukan. Yang membuat dia pasti kalau nyanyi enak itu bukan kemampuannya berteknik vokal, tetapi kemampuan telinganya. Kalau dia dikasih nada teng, dia bukan teng teng sudah salah. Itu dia sudah tidak bisa bedain nada, itu sudah mungkin bisa nyanyi. Apalagi jadi WL, ojo. Visi dari Tuhan jadi WL, tidak mungkin, tidak mungkin. Telinganya dulu. Kasih dua nada, mana lebih tinggi? Yang pertama, kedua? Gak ngerti, wes sudah, tidak bisa. Telinganya dulu. Ibu-ibu di sini ada yang suka masak? Ya, banyak. Bagaimana seorang bisa masak pasti enak? Apa karena resepnya? Resep bisa membantu, tapi nomor satu apa? Lidahnya. Bukan resepnya. Loh, ini resepnya beli dari chef. Iya, tapi pas salah ketik. Salah tulis. Lidahmu lah yang menentukan. Seorang chef yang luar biasa, seorang ibu-ibu yang pintar masak luar biasa, dia bisa bedain efek setengah sendok gula ditambah seperempat sendok gula. Oh, beda sudah. Tapi yang lidahnya gak peka, mau ditambah 2 sendok, ya ini tambah lagi apa gak ya? Gak ngerti dia. Repot ya, repot. Lidahnya, bukan resepnya, bukan kemampuannya, bukan alatnya, tapi lidahnya. Bagaimana seorang desainer bikin baju gaun pengantin, bikin dress? Bagaimana seorang fotografer bisa menghasilkan karya-karya yang bagus? Apa karena tekniknya mendesain? Apa karena alatnya yang mahal? Bukan. Apa yang paling mahal dari dia? Matanya. Kalau matanya bisa bedain gradasi warna, sudut pandang, angle foto yang bagus. Oh, kalau model badannya gini, baju yang bikin dia cantik kayak gini. Kalau model tubuhnya seperti ini, modelnya bajunya segini. Itu matanya yang mahal. Bukan alatnya, bukan mesin jahitnya. Bukan mahalnya kain. Yang bikin bagus matanya. Nah, pertanyaan yang sama ibu-ibu. Bagaimana sih cara supaya ibu-ibu kalau ngomong didengerin suami? Apakah strategi bicara? Bukan. Yang paling penting adalah kemampuan ibu-ibu semua untuk mendengarkan, bukan berbicaranya. Yang paling prinsip pertama, kalau ibu-ibu mau ketika ngomong didengerin sama suami, sama pacar, sama pasangan, itu bukan caranya ngomong, bukan teknik bicaranya, tetapi yang terpenting ibu-ibu jago mendengarkan. Dengerin apa? Dengerin dia ngomong apa. Dari kita mendengarkan dia ngomong apa, kita akan tahu, Papa saya seorang hamba Tuhan, setiap kali dia selesai berkhotbah, saya selalu datang dan ngomong, Pap, tadi khotbahnya kok gini, aku ada pertanyaan, gini. Saya ada komentar, gini. Dan dia bilang, oh betul, kenapa masuk? Karena saya dengerin full dari awal sampai akhir, saya catat semua khotbahnya. Dari awal sampai akhir, ketika saya ngomong, itu efektif, karena saya dengerin. Tapi kalau ada orang-orang yang gak dengerin khotbah, terus tiba-tiba komen, padahal dia gak dengerin, itu sama. Nah ibu-ibu, banyak kali saya melihat pasangan-pasangan berantem tuh karena masing-masing gak mau dengerin dulu loh.
Sana waktu ngomong tuh sini sudah siap-siap, aku mau ngomong ini, mau ngomong, kon ngomong apa sak karepmu aku gak denger. Sing penting aku mau ngomong ini habis gini gitu. Jadi dia belum selesai ngomong kita sudah duor. Sana juga enggak peduli kita ngomong apa, pokoknya dia duor lagi. Begitu seterusnya. Dua-duanya sama-sama budak. Tapi sama-sama ngotot. Akhirnya berantem terus karena tidak ada yang mengambil peran untuk mendengarkan terlebih dahulu. Nah, hari ini saya mengajak ibu-ibu semua untuk belajar mendengarkan. Karena mendengarkan itu kemampuan dasar, skill yang harus ibu-ibu punya. Harus benar-benar punya, karena skill ini harus kita latih, harus kita miliki. Suatu hari ketika saya di Singapura, dari hotel, pagi-pagi saya kebiasaan olahraga, saya turun masuk ke gymnya. Saya masuk ke gymnya, saya lagi nge-gym. Setelah nge-gym, saya lagi istirahat, saya lihat ada satu wanita yang masuk juga ke gym. Itu pakaiannya keren sekali, sudah benar-benar kelihatan niat nge-gym. Dengan sepatu, dengan outfitnya, dengan segala macam aksesoris, termasuk botol air mineral, termasuk handuk, termasuk headphone dengerin musik, dia siap sekali. Ya, karena saya lagi istirahat, saya perhatikan dia. Terus kemudian dia mulai warming up, stretching gitu kan, stretching. Terus nggak lama dia mulai sit up, duduk dia sit up. Tuh, wah, siap. Setelah sit up, dia bangun, dia minum, dia jalan lagi ke sebuah alat, dia mulai angkat beban. Wah, sudah. Udah selesai, dia gini. Dia lihat handphonenya. Oke, enough for today, dia bilang gitu. Cukup buat hari ini. Saya kaget, belum 5 menit. Itu pakaiannya tuh heboh, sudah kayak orang siap perang gitu loh. Cuma 5 menit gak sampai. Enough for today katanya. Saya bilang, ini gak salah dengar saya. Dia jalan, saya sok-sok aja ini, terus dia pergi ke tempat ganti, ya sudah, keluar. Banyak orang seperti wanita itu. Datang ke gereja pakai pakaian heboh. Sudah siap ke gereja, sudah dandan, make up semuanya. Mau apa? Mau ibadah, mau dengar firman. Sampai gereja main HP. Gak dengerin firman, gak ngerti apa-apa firmannya apa. Nah itu jangan. Sekarang ayo, sudah siap dengar firman kan? Pakai handphonenya, di foto slide-nya, kan ada beberapa materi yang akan saya bawa buat ibu-ibu untuk paham materi hari ini. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu hari ini, pulang dari ibadah ini enggak sia-sia, beneran belajar pada hari ini. Ibu-ibu, tahukah bahwa kita semua adalah orang-orang yang unik? Kita sudah punya program dasar yang diciptakan Tuhan. Jadi, karena kita sudah punya program di otak, kita tidak boleh belajar mengubah orang lain. Jangan berusaha mengubah suamimu kecuali dosa ya. Kalau dia bikin dosa, bikin salah, memang kita harus mengubah dia. Minta tolong Roh Kudus, kita memproses dia. Tapi kalau itu bukan dosa, hanya perbedaan karakter, perbedaan personality, perbedaan kepribadian, kita tidak bisa mengubah dia. Yang kita lakukan adalah mempelajari dan kita belajar mendengarkan dia dan kita bereaksi dengan tepat dari tipenya dia. Coba ibu-ibu spontan taruh HP-nya, lipat tangan seperti mau berdoa. Ya, spontan aja semuanya. Yuk, coba. Ya. Lihat tangan mana yang jempolnya di bawah. Tangan kiri atau tangan kanan? Ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau dibalik enak apa enggak? Dibalik aja. Dibalik gitu. Gini, jadi misalnya gini terus dibalik. Tadinya jempol kiri yang di bawah dibalik jadi kanan di bawah. Enak enggak? Enggak enak. Kayak bukan saya. Kayak bukan saya. Padahal ada enggak yang ngajari waktu kecil? Salah, lipat tangannya bulan itu. Jempol yang kiri yang di bawah. Salah. Ada yang pernah ngajari gitu? Enggak ada.
itu menunjukkan ada program di otak. Nah, kalau jempol kiri yang di bawah itu dominan otak kiri. Kalau jempol kanan yang di bawah dominan otak kanan. Itu contohnya. Contohnya, ya. Oke. Sudah paham? Oke. Yang kedua, pura-pura lipat tangan di depan dada. Nah. Ya. Nah, ini Bu yang di depan ini tangan kanan yang di bawah, itu otak kanan. Yang di bawah, kalau saya yang di bawah tangan kanan, ini dominan otak kanan. Coba dibalik, enak apa enggak? Enggak enak. Kayak bukan saya. Enggak enak. Ada yang pernah ngajari? Enggak ada. Itu sudah diprogram dari Tuhan. Dibalik enggak akan enak. Kalau yang jempol tadi, semua yang di bawah. Kalau jempol kanan, tangan kanan yang di bawah, berarti otak kanan. Kalau jempol kiri yang di bawah, kalau di foto itu tangan kanan otak kanan atau otak kiri jempolnya? Kanan, ya. Ya, kanan. Nah, itu kiri. Berarti saudara, ibu-ibu, ada yang tadi kiri, sekarang kiri. Ada yang tadi kiri, sekarang kanan. Ada yang tadi kanan, sekarang kiri. Ada yang tadi kanan, sekarang kanan. Ada 4 macam variasi. Itu beda. Orang yang kiri-kiri itu orangnya detail sekali. Sangat otak kiri. Sangat suka sesuatu yang rumit, yang detail, yang logis. Dia suka baca, suka nulis, pinter angka-angka, pinter bicara, analisa, semua logika. Sementara yang kanan-kanan ini tidak terlalu detail. Gambar besar, intuisi, perasaan, minta maaf, baperan. Itu yang kanan-kanan tuh gampang kebawa perasaan. Gampang tersinggung, itu yang otak kanan-kanan. Visual, abstraksi, nyeni, ya seni ini bisa pinter nyanyi, bisa pinter seni tari, ya dance, bisa seni musik, bisa seni yang lain-lain, itu orang seni. Dan dia kreatif, bisa bikin apa. Ini kalau yang kanan-kanan sama yang kiri-kiri. Bagaimana kalau yang kanan-kiri dan kiri-kanan? Pencampuran dari kiri-kiri kanan-kanan. Mungkin ada yang dari sisi sini, oh saya suka baca tapi enggak suka nulis. Saya suka baca tapi sukanya nonton film. Karena nonton film itu visual. Oh saya suka seni, tapi saya juga suka logika, matematika, ada pencampuran. Itu kalau campur. Nah ini yang repot kalau suaminya kiri-kiri, yang istrinya kanan-kanan. Repot. Betul-betul beda total. Ribut terus, berantem terus. Nah ibu-ibu, ada satu wanita yang luar biasa, namanya Catherine Briggs. Dia seorang anak yang jenius, prodigi, usia 14 tahun sudah kuliah. Kemudian dia punya anak wanita namanya Myers. Mereka berdua bikin teori kepribadian, mereka mengamati manusia. Dan saya hari ini akan bagikan kepada ibu-ibu semua cara mendengar pria, mendengar suami dari 4 hal ini. Karena ini sumbernya keributan, simbolnya pertengkaran. Kita akan belajar sama-sama tentang extrovert, introvert, tentang sensing, intuition, tentang thinking, feeling, dan tentang judging dan perceiving. Yang pertama adalah extrovert dan introvert. Bicara extrovert dan introvert itu bicara sumber energi. Siapa di sini ibu-ibu yang kalau di rumah itu energinya melimpah, tapi kalau jalan-jalan keluar paling betah beberapa jam wis cuapek kabeh, ada? Itu introvert. Orang-orang introvert itu ngecas baterainya itu kalau di rumah. Kalau sudah di rumah itu enak sekali. Dia bisa baca buku, dengerin musik, nonton, main HP, pokoknya enak sekali. Tapi begitu diajak keluar rumah, itu paling tahan beberapa jam sudah aduh capek semua, cepat pulang. Ini orang-orang introvert. Tapi orang-orang ekstrovert, sumber energinya itu kalau ketemu orang banyak. Dia tenaganya itu tenaga udara. Mau kalau udara aja, wah hidup dia. Ketemu orang banyak dia hidup. Ya, kalau nge-mall,
party, ketemu teman-teman, acara gathering. Wah, ini orang dapat energi melimpah, ketemu orang banyak. Tapi kalau sudah sampai rumah, sepi lagi, cuma lihat suaminya mana, nak lu lagi, bosen dia. Akhirnya wis tidur aja, tidur. Orang ekstrovert kalau ketemu orang banyak, dia ngecas baterainya. Tambah berenergi, tapi kalau pulang capek, sendirian membunuh dia. Dia tidak bisa sendirian, tidak bisa kesepian. Nah, coba dilihat suamiku yang mana ya, ekstrovert atau introvert. Saya orang introvert, kalau dengar suara handphone bunyi, saya merasa terinterupsi, gak suka. Jadi handphone saya 24 jam silent. Saya lebih suka dihubungi lewat WA, karena saya bisa balasnya kapan-kapan. Gitu. Tapi kalau telepon, aduh gitu. Tapi kemudian saya belajar, iya ya namanya melayani Tuhan enggak bisa ya harus gitu ya. Akhirnya belajar, ayolah belajar, ada telepon yang diterima. Apalagi, permisi Bapak, kami menginformasikan dari Ya. Kita pelajari suami kita yang mana. Kalau suami kita ekstrovert, berarti kalau mau ngobrol sama dia, mau negur dia, kalau mau bicara sama dia, harus dibawa ke tempat yang ramai. Banyak orang, suasana mall, banyak orang, pesan meja, mulai ngomong. Biar dia dapat energi karena kelihatan orang banyak. Tapi kalau suamimu, orang-orang introvert, pesan tempatnya yang sepi. Jangan pesan tempat yang ruame, dia capek, belum sudah capek. Di rumah pun enggak apa-apa, karena dia sukanya sesuatu yang tenang, sesuatu yang sepi. Ini sumber energi. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita sesuai dengan tipenya dia. Yang kedua, itu masalah informasi. Ada orang-orang yang sensing, ada orang-orang yang intuition. Ini masalah informasi. Orang yang sensing itu ribet, detail sekali. Orang yang intuition kebalikannya, dia bicara secara umum. Kalau saudara tanya ke orang sensing, sekarang jam berapa? 7:41, detil. Kalau orang intuition, sekarang jam berapa? Jam 8 kurang. Kurang piro? Apa penting sih? Pokoknya jam 8 kurang. Kamu pernah makan di restoran sana? Orang sensing pakai 5 panca inderanya. Oh enak. Baunya, harumnya enak. Warnanya menarik sekali. Rasanya di lidah, asinnya pas, manisnya pas, bumbunya enak. Harganya tuh per porsi 38.000. Pakai OVO diskon berapa? Pakai detail. Orang-orang yang intuition, makan di sana enak ya Pak. Wis pokoknya recommended, wis sana enak. Gampang, simple, ndak mau ribet. Itu orang intuition. Nah kalau suamimu orangnya simple, kamu orangnya ribet, lah ini kan berantem. Sama-sama ribet berantem. Sama-sama garis besar juga bisa berantem. Ini mesti ngerti. Oh, tiba-tiba bojoku ini tipe yang ini tuh. Dia orangnya suka yang detail, urut. Harus urut. Kalau orang sensing, kalau mau masak mesti pakai resep. Langkah pertama, masukkan minyak goreng. Apinya kecil. Aduh kok nggak ditulis sih kecilnya seberapa ya? Bengong dia. Ini sudah kecil apa kurang besar ya? Suamine, aduh kok ribet pokoknya murup lah wes. Orang intuition gampang. Langkah kedua, masukkan bawang 3. Aduh nih bawangnya yang kecil apa yang besar ya? Kok nggak ditimbang aja sih? Kalau ditimbangkan enak, kalau cuma jumlah kan bisa salah. Ribet, bingung. Orang intuition wis pokoknya cemplung dirasa nih. Iya, gak mati, wis pokoknya bisa dimakan. Ini orang intuition. Orang sensing sangat detail, sangat rumit, cari-cari kesalahan kecil. Orang intuition lihat skala besarnya. Dua-duanya punya sisi lebih, dua-dua punya kekurangan. Kalau orang intuition, saya pernah jalan sama satu teman saya naik taksi. Tiba-tiba teman saya bisik-bisik, "Iku sopir taksi ini buai orangnya." Loh kok bisa? Itu indera keenamku, sixth sense-ku. Gak percaya aku. Kok bisa kamu bilang dia baik? Saya enggak percaya, ngotot saya kejar. Ternyata setelah saya telusuri, dulu gurunya SD itu kumisnya kayak pak supir taksinya. Kumisnya tebel. Jadi gara-gara pengalaman masa kecil, itu membuat dia punya intuisi,
bahwa semua orang yang kumisnya tebal itu orangnya baik. Saya juga pernah punya masalah dulu ketika mendekati wanita. Mamaku enggak suka sama kamu, kenapa? Alismu nyambung. Apa oleh alis nyambung? Jahat katanya orangnya. Loh, gara-gara alis nyambung. Ada lagi, ini bu hidungnya mbeo, orang hidungnya mbeo ini suka merintah, ini enggak baik. Itu orang-orang intuisi, menggeneralisasi, membuat kesimpulan umum. Wah, orang Medan itu pelit-pelit. Loh, semua orang Medan disikat pelit-pelit. Ini orang intuition, dihajar rata. Ya, ini bahayanya orang intuition. Tapi orang intuition juga bisa melihat kelebihannya, dia bisa lihat bisnis ini. Oh, tak lihat-lihat polanya pemerintah gini, polanya ini gini, ini ntar lagi saham ini yang naik. Oh, ini bisnis ini jalan ini. Loh, datanya enggak gitu loh. Oh, enggak bisa percaya, aku punya insting, aku pengalaman di bidang ini. Dia lebih cepat karena sudah punya pengalaman. Pengalaman yang jelek membuat dia terbentuk jadi negative thinker, pengalaman yang baik membuat dia jadi positive thinker. Orang intuisi terbentuk dari pengalaman. Ya, tapi dia jadi bisa lihat skala besar. Ya. Jadi kita bisa belajar ya, suamimu yang mana, engkau yang mana, supaya bisa belajar perbedaan ini. Ya. Materi ini sebenarnya lebih cocok buat seminar, karena butuh waktu 2 jaman. Tapi kita coba padatkan hari ini, supaya next time mungkin kita bisa belajar lebih dalam tentang ini ya. Yang ketiga, masalah pengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu ada tipe thinking dan ada tipe feeling. Orang yang tipe thinking, itu nomor 1 buat dia itu aturannya apa dulu. Sementara orang yang tipe feeling, yang nomor 1 itu kepentingan orang banyak nomor 1. Peraturan bisa diakali. Orang yang thinking, akhirnya dia jadi kaku, tegas, tapi tidak bisa fleksibel. Banyak musuhnya karena menegakkan peraturan. Orang yang feeling, dia terkesannya lemah. Gampang diajak nego untuk ngakali mensiasati peraturan. Tapi kelebihannya dia fleksibel, tidak banyak musuh. Dia lebih enak diajak berkawan karena orangnya lebih fleksibel, lebih enak. Suatu hari ada satu pria namanya Budi gitu ya. Jalan sama Tony. Tony ini tinggal dengan neneknya yang sudah sakit jantung parah. Si Tony ini kemudian kecelakaan meninggal. Si neneknya telepon Budi, "Bud, cucuku Tony di mana? Kan jalan sama kamu." Nah, dilemanya si Budi, ini kalau ngomong cucumu mati, Nek, ini neneknya bisa mati juga, kena serangan jantung. Tapi kalau bohong, firman Tuhan bilang berbohong itu dosa. Nah, kalau saudara memilih berbohong, saudara tipe feeling. Aku bohong sik lah wis, mending nanti aku kumpulin keluarganya, datang ke rumah neneknya, ngomong baik-baik, tapi neneknya dibikin seneng dulu, diajak makan soto dulu, diajak makan apa dulu, suasana dibikin enak, baru, "Nek, cucumu mati, cucumu meninggal." Itu tipikal feeling. Tapi tipikal thinking, hukum Allah, peraturan dosa, harus jujur. "Nek, cucumu meninggal." Aduh, kepalanya terpisah, Nek. Aduh, darah di mana-mana. Waduh, jujurnya kebablasan. Diceritain semuanya. Wah, ini parah. Saudara tipe yang mana? Thinking atau feeling? Ini berdebat, saudara, berantem. Yang tipe feeling, aku enggak bisa loh, gara-gara aku jujur nanti isinya neneknya nanti kemudian sakit jantung, kan gara-gara aku nanti dia meninggalnya. Si tipe thinking, mati hidup itu keputusan Tuhan. Kok kamu yakin kalau kamu jujur pada saat itu juga Tuhan akan panggil si nenek? Belum tentu loh. Itu kan keputusan Tuhan. Ya iyalah keputusan Tuhannya nanti. Lah pas barengan ambek aku jujur. Ribet lagi. Akhirnya mereka akan selalu bingung antara thinking dan feeling. Ini, kalau ibu-ibu punya suami kerja satu perusahaan, terus punya staff atau manajer di bawah saudara, yang bikin rugi perusahaan 3 bulan yang lalu rugi 300 juta SP1. 2 bulan lalu rugi lagi 200 juta SP2. Bulan ini bikin rugi lagi 300 juta, harusnya SP3. Pecat. Tapi ibu-ibu tahu si bapak ini punya istri lagi hamil tua. Butuh biaya melahirkan, istrinya enggak kerja.
Anak pertamanya mau masuk kuliah butuh biaya, anak duanya mau masuk SMA butuh biaya, anak ketiganya mau masuk SMP butuh biaya, anak keempatnya lagi sakit juga. Iya kan, anaknya berapa? 20 anaknya luar. Kira-kira dipecat SP3 atau enggak? Kalau orang thinking, peraturannya SP3 pecat. Nanti dia bikin rugi lagi ratusan juta. Ini ratusan juta ini kan ngasih makan karyawan yang lain, staf yang lain. Nanti gara-gara satu orang ini perusahaan yang bangkrut. Sementara yang feeling kasihan toh, ayo kita cari solusi lah. Jangan dipecat, mungkin kita kasih posisi lain yang lebih rendah. Mungkin kita kasih apa, pesangon atau pokoknya jangan dipecat lah, kasihan anak istrinya. Ini berantem ini, tipe thinking sama tipe feeling. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah. Tapi mari kita ngerti, suamiku tipe yang mana ya? Istriku tipe yang mana? Dia tipe yang mana? Supaya kita bisa ngerti cara memperlakukannya. Yang terakhir adalah tipe dalam gaya hidup. Tipe judging dan tipe perceiving. Ini masalah gaya hidup. Tipe judging ini orangnya suka bikin rencana. Jauh-jauh hari dia bikin rencana, kemudian dia taat melakukan rencananya. Kita pemasukan gaji bulanan sekian loh, income perusahaan bagian kita sebulan sekian loh, 40 juta, 50 juta misalnya. Oke, untuk 50 juta per bulan ini kita mau berapa? Dana buat ini berapa, buat tabungan, investasi, asuransi, buat apapun berapa, kita bagi-bagi ya. Itu orang judging. Orang perceiving, duit masuk, ya wis gak diurus, mau beli aja. Orang judging itu perencana, orang perceiving itu spontan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Orang judging kalau mau jalan-jalan ke luar negeri kurang 2 bulan, dia dari sekarang sudah persiapan, kopernya rapi, sudah nyicil beli. Kurang 2 bulan malam tuh tidur udah semangat, 2 bulan tuh sudah bisa sehat loh sama 2 bulan, karena semangat bayang nomor luar negeri itu sudah semangat. Enak loh, kurang 2 bulan tuh rasanya, waduh bayang wis rapi, tiap hari kurang apa ya koperku ya, kurang apa ya, beli lagi. Kurang 2 minggu sudah beres, sudah siap berangkat. 2 minggunya stres kok gak budal-budal ya, gak budal-budal. Tapi yang tipe perceiving, masih 2 bulan lagi, kurang 2 minggu ya belum beli apa-apa. Belum siapa apa, kurang 3 hari baru guopo. Apa ya? Wes pokoknya tiket hotel wes benar sudah ada, tiket pesawat ada, paspor visa sudah aman. Itu orang perceiving. Kurang sehari baru kuoper didusuk dibodok. Kurang 1 jam, ayo berangkat. Berangkat padahal kopernya gak karuan. Sudah mandi? Belum, gak sempat mandi wes. Orang perceiving, spontan aja. Orang judging punya kelebihan, dia pinter bikin rencana. Budgeting keuangan, perencanaan, semua teratur detail bagus. Cocok jadi I.O., jadi ketua panitia, cocok. Orang perceiving kelebihannya, dia idenya banyak. Karena suka mepet-mepet toh. Power of kepepet ini membuat dia jadi idenya banyak. Di saat mendesak dia bisa ambil keputusan. Mendesak ambil, karena kebiasaan mepet-mepet. Akhirnya jadi bagus, idenya kreatif, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau disuruh jadi panitia, kalau disuruh jadi I.O, berantakan. Nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau jadi inovator, memodifikasi, bikin sesuatu, ide-ide spontan, kreatif, ini orangnya. Jadi kita mesti ngerti kok. Kalau suamiku tipe ini, mesti gimana. Dia tipe, anak-anakku tipe judging, tipe perceiving. Ada suami yang tipenya P, istrinya tipenya J. Istri tipe J selalu tanya, yang besok mau makan apa, mau tak masakin. Tipe P mesti jawab, terserah. Bingung. Ojo terserah lah, bingung aku kalau kamu bilang terserah. Tentukanlah mau makan apa. Ya terserah lah, aku makan apa aja mau kok. Ayolah ngomong aja. Ya udah, apa ya? Terserah lah. Ayo tak bilang lo makan apa. Ya udah aku mau kepiting ya, kepiting saus balado atau saus apa. Aduh cek angel sih kepiting. Mahal pisan kepiting. Ya wes yang murah, wes tempe diorek-orek aja wes. Tempe itu beli di depan itu loh, orang datang ke perumahan depan tuh tempenya itu ancur, ojo tempe lah lainnya lah. Ya wes terserah, ojo terserah, bingung aku kalau terserah.
Ya wis lah telur dadar sama sambel. Aduh, lombok mahal. Kamu nih kan seneng pedes toh. Gak bisa lombok mahal. Ya wis, beli di warung depan itu aja gampang. Gitu ya kamu itu ya. Gak menghargai istri. Istri sudah mau masakin. Kamu milih warung di depan. Kamu bandingin levelnya dengan masakan warung. Dan kamu pilih itu lagi daripada aku. Padahal aku tuh pengen masakin kamu. Lah iya terserah. Ini ribut saudara ya. Antara orang judging sama orang perceiving ribut. Ya. Terserah. Suatu hari ada seorang wanita karir, dia kerja di saham, karirnya bagus sekali. Terus dia didekati seorang pria yang juga punya bisnis yang bagus. Mereka makin dekat beberapa bulan, lama-lama wanita ini mulai curiga, ini jok-jok laki ini bisnisnya abal-abal. Jangan-jangan laki ini cuma mau uangku saja. Akhirnya dia menyewa detektif. Tapi dia juga enggak mau detektif itu tahu kalau yang nyewa dia. Jadi dia sewa detektif, dia teleponnya pakai nomor baru, sengaja beli nomor handphone baru. Bapak detektif, iya, saya minta Bapak menyelidiki Mr. Robert ini ya. Selidiki dia seluruhnya selama 1 bulan ini, detail, saya minta laporannya detail, kirim ke email ini ya. Dia bikin email yang baru juga. Sebulan dia nunggu detektifnya kasih laporan lewat email. Bapak Robert ini pria yang sempurna. Bisnisnya bagus, dia anak pertama dari 3 bersaudara yang semuanya baik-baik. Orang tuanya keluarga baik-baik, bisnisnya bertumbuh, nyaris tidak ada cacat. Betul-betul orang yang baik. Mantan-mantan pacarnya pun orang-orang baik juga. Orang-orang sukses juga. Cuma kalau dibilang sempurna juga enggak. Ada satu keanehan dari Bapak Robert. Akhir-akhir ini Bapak Robert ini suka berkunjung ke seorang wanita. Wanita itu kerja di saham. Tapi wanita itu kerjanya enggak terlalu bagus. Wanita itu kerjanya, sahamnya juga dia keputusannya kurang bagus. Wanita ini juga meragukan kualitasnya. Dibanding mantan-mantannya Robert yang lain, wanita ini paling jelek dan paling tidak sukses, paling meragukan. Ya, detektif ini enggak tahu kalau yang bayar dia justru si wanita ini. Kadang-kadang masalahnya bukan di orang lain. Kadang-kadang masalahnya di kita sendiri. Kita nuntut orang lain berubah, kita lihat, kita pikir orang lain yang salah, padahal jangan-jangan masalahnya karena kita sendiri tidak mendengarkan orang lain. Hari ini firman Tuhan, karena keterbatasan waktu, lain kali mungkin kita bisa belajar lebih dalam tentang hal-hal seperti ini. Ada 3 prinsip firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 1. Wanita ladies, mari belajar komunikasi dengan suamimu tanpa banyak memerintah, tanpa banyak ngatur, tanpa banyak mendesak dengan pertanyaan, jangan sok-sok ngajari. Mari punya kelakuan yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan Tuhan sebagai pemimpin sejati dalam rumah tangga kalian. Dan belajar memenangkan suami dengan anastrofe itu percakapan yang romantis, percakapan yang hati ke hati, damai sejahtera. Salah satu teknik mendengarkan, mengetahui suamimu tipe introvert atau ekstrovert, dia sumber energinya ketemu orang banyak atau sumber energinya sendirian di rumah. Kalau dia sumber energinya sendirian di rumah, kita kasih waktu dia untuk sendirian. Kalau sumber energinya dia ketemu orang banyak, kita kasih waktu dia untuk bertemu, bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia tipe sensing, dia tipe yang rumit, tipe yang detil, kita jangan mudah marah, kecewa kalau dia ngungkit-ngungkit hal-hal kecil. Kalau dia tipe yang besar, tipe yang garis besar, jangan kecewa kalau dia tidak hafal hari ulang tahunmu. Kadang-kadang bisa lupa hal-hal kecil. Kalau dia tipe thinking dalam mengambil keputusan, dia akan jadi orang yang kaku, tegas. Mungkin kadang-kadang menyakitkan kita karena kekakuannya.
Tapi dia juga memperlakukan orang lain sama. Dia juga kaku tegas. Orang yang menegakkan peraturan. Kalau dia tipe feeling dalam menegakkan peraturan, terlalu luas, terlalu fleksibel, kita bisa belajar bahwa dia akan memiliki banyak teman. Tapi di saat situasi tertentu kita yang jadi yang tegasnya, kita tolong dia untuk bisa tegas. Dan dalam gaya hidup, belajar dia tipe perencana atau tipe yang spontan. Kalau dia tipe perencana, kita tempatkan dia di situasi-situasi yang merencanakan. Tapi kalau butuh sesuatu yang spontan, yang asik, kita bisa ngajak dia sekali-kali, nggak usah direncanain. Yuk besok berangkat, kemana? Ke Bali. Wis ayo langsung sekarang, go show. Diajari yang spontan, karena spontan kadang-kadang seru juga. Langsung nggak mikir, langsung berangkat. Nggak pakai baju, ya pakai, tapi bawa satu aja, beli di sana nanti. Wis langsung aja backpackeran berdua berangkat. Itu juga menarik. Kita belajar sama-sama karena firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.